Kehadiran Ruksamin yang kini dijodohkan dengan Safei Kahar, Konasara bangkitkan milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino Television Indonesia menyajikan Ruksamin layak menjadi pemimpin atau gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dr. Ruksamin. Kehadiran Ruksamin yang kini dijodohkan dengan Safei Kahar tentu saja merupakan salah satu konfigurasi yang ideal. Dengan menyatakan diri lebih awal bakal bertarung merebut kursi gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029 yang akan datang. Hal ini diungkapkannya di depan ratusan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam kami Provinsi Sulawesi Tenggara belum lama ini. Bupati 2 periode Konawe Utara ini merupakan calon pertama yang terang-terangan menyatakan diri siap maju di pemilihan pun. Calon gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah menyatakan akan maju merebut kursi gubernur. Saat bertemu sejumlah pendukungnya, Ruksamin langsung mengeluarkan 9 pilar prioritas membangun Sulawesi Tenggara. Dia menggambarkan dengan gamblang merangkum visinya untuk menjadikan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pusat energi dunia. Saya mencari pasangan wakil menuju kursi gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan visi dan misi yang sama. Ketika tidak satu visi, maka bukan pemimpin yang urus rakyat, tapi rakyat yang akan urus pemimpin, ujarnya. Ke-9 pilar yang dimaksudkan Ruksamin itu yakni energi untuk kemandirian energi, untuk pendidikan, energi kesehatan, energi kemakmuran, energi infrastruktur, energi untuk pertanian, energi lingkungan, energi pelayanan pemerintahan, dan energi harmoni. Ketua Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Tenggara ini telah menyatakan deklarasi ini sebagai ajang pertarungan ide dan gagasan. Dan menurutnya pula, dia sudah memaparkan ide-ide dan akan mengerjakan ketika dia terpilih menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Pihaknya juga optimis masyarakat yang sepakat akan memilih Ruksamin, begitupun sebaliknya. Saat ini sudah ada 13 orang yang bertemu saya menyatakan siap bersama-sama menjadi calon gubernur. Katanya dengan yakin Bapak Ruksamin. Ruksamin juga menyatakan geopolitik Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari daratan dan kepulauan. Pria yang besar di daratan Konawe ini menyatakan bisa jadi mengambil pasangan dari wilayah kepulauan atau sultra kepulauan. Namun, hal ini bukanlah merupakan satu-satunya pilihan Bapak Ruksamin. Yang penting, satu visi saat memimpin Provinsi Sulawesi Tenggara, karena tidak jarang kita dengar banyak gubernur dan wakil gubernur yang berkelahi pada sudah jadi karena tidak satu visi, katanya. Sejumlah pengamat politik menilai usulan Ruksamin mengambil pasangan dari sultra kepulauan itu adalah sangat positif. Hal ini dipaparkan oleh pengamat tersebut.
Dan pengamat itu menyebutkan sikap Ruksamin menggelar deklarasi dinilai sebagai pemikiran maju dibanding calon lainnya. Hal ini ditegaskan oleh pengamat politik Najib Hussain. Selanjutnya, Najib Hussain menjelaskan tampilnya Ruksamin sebagai bentuk show off kepada publik dan calon gubernur lainnya bahwa dia siap memimpin Provinsi Sulawesi Tenggara. Kata dia, ketika memilih deklarasi lebih awal sebagai contoh seseorang berani tampil dan menyampaikan ide dan gagasannya. Hal seperti ini harusnya menjadi tradisi untuk suksesnya kepemimpinan bagi calon-calon gubernur lainnya atau calon pemimpin lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pemimpin tidak sekadar kunjungan bagi sembako, pasang baliho, namun terpenting adalah gagasan seperti apa, tegas Najib Hussain dalam pemaparannya. Najib Hussain juga menyebutkan bahwa langkah ini bisa menjadi patokan calon kepala daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga publik bisa sejak dini paham dan tahu gagasan mereka. Tidak ada masalah kalau dia tampil lebih depan. Setiap orang punya pertimbangan, sepertinya dia memilih lebih depan. Tidak lain karena dia di backup partai yang tidak terlalu besar, kata Najib. Selanjutnya Najib juga menjelaskan bahwa Partai Bulan Bintang tidak terlalu memiliki kans besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi kans itu akan ada jika saja kesempatan itu ada, sehingga membutuhkan dukungan partai lain sebab bukan hanya visi dan misi, namun dukungan partai lain sangat menentukan keberhasilan seseorang calon. Di sisi lain, Ruksamin tidak akan maju legislatif, tidak seperti calon lainnya, dia maju ke legislatif, tegas Najib. Menurutnya pula, satu hal yang memungkinkan Ruksamin maksimal bersosialisasi ke masyarakat, yakni komitmennya akan jadi seorang gubernur, bukan menjadi calon legislatif seperti calon-calon lainnya. Karena itu, sejumlah pengamat menyebutkan bahwa Ruksamin dan Shafei Kahar adalah merupakan konfigurasi ideal dan kuat di Pilgub Provinsi Sulawesi Tenggara. Terutama keduanya itu sama saja membuat kekuatan yang maha dahsyat karena kekuatan daratan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sultra Kepulauan. Dua tokoh besar Sultra ini tentu saja belakangan ini dikategorikan intens bertemu. Terbaru keduanya bersua dalam kegiatan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata baca secara gratis yang diselenggarakan Ikatan Alumni Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Universitas Muslim Indonesia atau IKUMI Sulawesi Sultra di Kota Bau-Bau. Dan keduanya terlihat begitu sangat mesra dan bukan tidak mungkin saling mendoakan untuk di Pilgub di 2024-2029 akan menjadi pasangan yang ideal. Hal ini disebutkan bahwa Ruksamin telah jauh-jauh hari mendeklarasikan diri bakal maju di Pilgub, sementara baliho Shafei Kahar terpajang di mana-mana berkeinginan kembali maju di Pilgub mendatang. Pengamat politik Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Najib Hussain dalam pemaparannya, perpaduan antara Ruksamin dan Shafei Kahar merupakan konfigurasi ideal antara keterwakilan daratan dan kepulauan, termasuk perpaduan antara senior dan junior. Dan jika keduanya berkongsi di Pilgub 2024 mendatang akan menjadi pasangan calon yang cukup menarik. Hal itu karena dua figur ini juga merupakan perpaduan antara birokrat dan politisi ulung. Ruksamin dikenal sebagai politisi petarung, cakap dan ulet, dan Shafei Kahar dianggap sebagai tokoh birokrat Provinsi Sulawesi Tenggara,
beber Najib dalam pemaparannya. Di satu sisi, kata dia juga, simbol ketokohan Ruksamin sebagai perwakilan daratan sangat mewakili. Begitu juga dengan Syafei Kahar yang merupakan salah satu tokoh pemekaran beberapa kabupaten di wilayah Sultra Kepulauan, terutama Buton Besar. Modal tersebut begitu kuat merebut mayoritas suara pemilih yang tersebar di 17 kabupaten kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini oleh kedua tokoh itu sudah teruji. Ruksamin 2 periode, Bupati Konawe Utara, kemudian Syafei juga 2 periode menjadi Bupati Buton. Selain itu pula Ruksamin yang menjadi Bupati Konawe Utara juga memimpin atau Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Tenggara dan Koordinator Presidium Kami Sulawesi Tenggara dan organisasi besar lainnya. Inilah merupakan modal Ruksamin untuk maju di Pilgub Provinsi Sulawesi Tenggara. Wow. Selain itu, papar Najib, Syafei Kahar pernah menjadi Bupati Buton 2 periode yang mencakup 6 kabupaten yang saat ini telah mekar tersendiri. Di antaranya Bupati Buton Tengah, Buton Selatan, Wakatobi, Bombana, Kota Bau-Bau, dan Buton. Jadi napak tilas politik tersebut mendadak keduanya menjadi top. Pengamat politik tersebut juga menilai bahwa dalam paparan Najib Hussein tersebut menyatakan bahwa sikap Ruksamin menggelar deklarasi dinilai sebagai pemikiran yang maju dibanding calon-calon lainnya. Menurutnya juga tampilnya Ruksamin sebagai bentuk show off kepada publik calon gubernur lainnya merupakan salah satu kesiapan Ruksamin untuk menjadi pemimpin Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan Marco top. Teman-teman bupati, gubernur, apa semua sudah berbuat secara maksimal. Tapi kan kita tahu juga dengan segala keterbatasan apa semua. Opini Gino dalam penilaian sebagai media independen tentu saja apa yang telah dipaparkan oleh pengamat politik dan menilai pasangan keduanya adalah sangat positif tersebut merupakan salah satu kolaborasi antara keputusan yang sangat-sangat dahsyat. Artinya, pasangan Ruksamin dan Syafei ini merupakan salah satu top markotop. Makanya pengamat politik tersebut menyebutkan bahwa sikap Ruksamin menggelar deklarasi lebih awal dinilai sebagai pemikiran maju dibanding calon-calon lainnya. Dan juga dalam tampilan Ruksamin sebagai bentuk show off kepada publik dan calon gubernur lainnya bahwa dia siap memimpin Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini pula diingatkan bahwa memilih lebih awal deklarasi tersebut sebagai contoh seorang berani tampil dan menyampaikan ide dan gagasannya. Hal seperti ini harus menjadi tradisi untuk suksesi kepemimpinan bagi calon-calon lainnya. Jadi pemimpin tidak sekedar kunjungan bagi-bagi sembako, pasang baliho, namun terpenting adalah gagasan seperti apa yang jelas, seperti apa yang disampaikan. Karena Ruksamin sangatlah jelas menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara akan dijadikan sebagai pusat energi dunia. Pusat energi dunia. Tentu ini merupakan bukanlah janji-janji biasa saja, tetapi akan dibuktikannya ke depan. Ruksamin adalah Bupati 2 periode Kabupaten Konawe Utara, dan selalu dia menepati janjinya sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Ruksamin juga dalam setiap penampilannya ketika dia memilih deklarasi lebih awal sebagai contoh seorang berani tampil dan menyampaikan ide dan gagasannya, itu merupakan salah satu gentleman yang patut dicontohi. Dia adalah Dr. Ruksamin.
Demikianlah opini Gino kali ini. Semoga penyajiannya kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi catatan seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pasangan yang serasi ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dan semoga, amin ya rabbil alamin. UMKM kita yang mampu 2029, wow kan? Wow! Patut kita syukuri atas anugerah Tuhan yang diberikan, khususnya kita yang berada di Kabupaten Konawe Utara, dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut untuk bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasa Nilai 2 menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju.